Halo guys, welcome to Simple Podcast with Coach RK. Podcast yang asik buat bahas yang simple-simple aja. Walaupun simple, tapi menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita bahas sama-sama. Nah, di episode pertama ini, hari ini kita bahas tentang cari kerja yang fokus pembahasannya pada 7 kesalahan job seeker saat melamar kerja. Sehingga kamu juga menjadi bagian yang selalu mengalami kesulitan mendapatkan sebuah pekerjaan. Apa saja sih 7 kesalahan tersebut? Yang pertama adalah selalu memberikan berkas lamaran kerja ala kadarnya. Kesalahan umum sekali yang mungkin kamu selalu lakukan pada saat melamar pekerjaan. Lalu gimana coach untuk mengatasinya? Yang pertama, pastikan semua berkas lamaran, termasuk dari surat lamaran kerja, CV, maupun portofolio yang diharapkan untuk dikirimkan, itu betul-betul disusun dengan rapih dan sesuai dengan format yang diminta oleh perusahaan ya. Maka pastikan di bagian persyaratan lamaran kerja, kita perhatikan dan sesuaikan berkas lamaran itu sesuai yang diminta. Yang kedua, periksa kembali berkas dan pastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan sebelum mengirimkannya. Jadi sudah kita packing, sudah kita formatkan sesuai dengan persyaratan dari perusahaan. Jangan sampai melakukan kesalahan pertama ini. Yang kedua, kesalahan dari job seeker itu saat melamar kerja adalah tidak identifikasi dulu minat dan kebutuhan dirinya. Ya. Jadi sebelum melamar pekerjaan itu dia tidak melakukan identifikasi tentang minat dia kemana, kemudian kebutuhan untuk pekerjaannya itu apa, sehingga dorongannya pun kurang untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Maka salah satu cara terbaik untuk mengatasi kesalahan ini adalah pertimbangkan dari awal jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan minat, keterampilan, maupun nilai-nilai pribadi yang dia miliki. Kemudian kejar pekerjaan yang sesuai dengan minat tersebut dan tingkatkan motivasi kualitas pekerjaan yang akan kamu lakukan. Karena dengan kita sudah bekerja sesuai dengan minat dan kebutuhan diri kita, maka diri kita akan mendorong secara langsung untuk mau memberikan yang terbaik pada pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kesalahannya adalah nggak mau unlock skill baru selagi menunggu panggilan interview. Nah, jika dalam proses interview beberapa kali yang kamu lakukan itu cenderung gagal mendapatkan pekerjaan, kita tentu harus punya batasan ya. Berapa kali kita akan gagal dalam melakukan sebuah proses interview untuk posisi yang sesuai dengan keterampilan yang kita punya saat ini. Jangan-jangan memang keterampilan kita saat ini sedang tidak banyak dibutuhkan di dunia kerja. Maka pastikan kita unlock diri kita, buka diri kita untuk mau memberikan kesempatan pada diri kita sendiri, pada kamu sendiri untuk supaya bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan baru. Skill-skill baru, wawasan-wawasan baru. Jadi gunakan waktu kamu untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Jangan-jangan ada beberapa keterampilan yang memang pada saat interview sebelumnya itu belum dilihat bagus oleh interviewernya atau HRD-nya. Kemudian ambil peluang untuk mengikuti kursus-kursus online atau mengikuti workshop yang bisa meningkatkan kemampuanmu. Apalagi di saat ini banyak banget kok kursus-kursus online yang gratis, yang dari trainernya ingin berbagi ilmu yang bisa kita manfaatkan. Tentu kalau teman-teman memiliki yang namanya rezeki lebih, investasikan dari leher ke atas kita untuk diisi dengan kemampuan baru, skill-skill baru, keahlian baru, pengetahuan baru, dan juga pengalaman baru di kursus-kursus yang kita ikuti. Terus mengembangkan skill ya, supaya apa? Kamu dilihat sebagai calon pekerja yang lebih berpotensi ya, dan lebih menarik untuk dilihat oleh perusahaan yang paling cocok mengisi jabatan tersebut. Kesalahan yang keempat, nih, tidak menyiapkan portofolio yang baik. Karena ada beberapa perusahaan itu yang sebelum memastikan akan menerima pelamar kerja tersebut, meminta portofolio dari pekerjaan yang kita sudah lakukan. Maka selalu siapkan portofolio yang menunjukkan prestasi kerja, proyek-proyek yang sudah dilaksanakan, dan sukses dikerjakan oleh kita, atau hasil kerja, hasil karya, prestasi yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar.
Sehingga itu akan menambah nilai jual kamu kepada perusahaan HRD yang melakukan proses rekrutmen tenaga kerjanya. Dan pastikan portofoliomu terstruktur ya, dengan baik tentunya, mudah dipahami, serta mencerminkan kemampuan-kemampuan yang ingin kamu tunjukkan pada HRD yang sedang melakukan interview pada kamu. Kesalahan yang kelima, nih yang paling umum juga ya, tidak menyiapkan diri untuk menghadapi proses seleksi kerja. Baik untuk interview, psikotes, maupun untuk tes kesehatan. Maka, pelajari tahapan-tahapan proses seleksi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Siapkan jawaban saat interview kerja, saat wawancara kerja, latih kemampuan komunikasi kita. Tapi saya sarankan, latihan itu cukup lakukan sampai maksimal H-2 ya. Kenapa? Supaya H-1-nya kita istirahatkan diri kita, istirahatkan mental pikiran kita, supaya besok pada saat kita interview siap untuk mengatasi dan menghadapi interview yang akan dilakukan. Jangan sampai karena kita melakukan persiapan sampai H-1, sampai kita tidak tidur, sampai kita kurang istirahat, akhirnya besoknya kita merasakan tidak fit dan tidak fokus untuk menjawab pertanyaan dari para interviewer atau HRD yang melakukan proses wawancara kerjanya. Kemudian sebisa mungkin lakukan riset tentang perusahaan tersebut. Dari mulai sejarah perusahaan itu apa, nilai-nilai perusahaannya bagaimana, visi misinya apa, goal ke depan itu dia akan melakukan apa, dan sebagainya. Termasuk riset terkait dengan job desk dari jabatan yang sedang kamu lamar. Agar apa? Ketika kita sudah memahami keseluruhan informasi tersebut, baik dari sisi perusahaan maupun job desk-nya, jawaban kita secara tidak langsung, secara tidak sadar, itu saat menjawab pertanyaan dari interviewer akan mendekati pada nilai-nilai tersebut. Kemudian yang keenam, kesalahannya adalah tentu aja nih, sebagian besar seringkali memberikan ekspektasi gaji terlalu tinggi. Sehingga banyak pelamar kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan dikarenakan mengajukan gajinya terlalu tinggi dibandingkan dari standar perusahaannya. Maka saran dari saya, pertimbangkan gaji yang realistis berdasarkan pengalaman, kualifikasi, dan tren industrinya. Kita juga riset untuk jabatan yang kita lamar, itu range gajinya di angka berapa ya? Jangan sampai karena terlalu tinggi akhirnya kita gagal mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, tidak siap mental dengan resiko bekerja di perusahaan secara profesional. Nah, maka seringkali juga orang ketika dia itu sudah diterima kerja nih ya di suatu perusahaan, karena mentalnya belum siap untuk kerja secara profesional, dia kaget dengan bagaimana lingkungan kerjanya, dia kaget dengan job desk-nya, kaget dengan cara berkomunikasinya di perusahaan, kaget juga dengan target-target kerja yang akan dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia cuma bertahan kerja 1 hari, kerja besoknya nganggur lagi karena dia mengundurkan diri. Maka siapkan dirimu secara mental untuk menghadapi tantangan dan resiko yang mungkin muncul saat bekerja di perusahaan. Bersiaplah untuk menghadapi yang namanya pressure atau tekanan, tuntutan kerja yang tinggi, serta kemungkinan perubahan di lingkungan kerja. Supaya kita bisa cepat beradaptasi dan tentunya menunjukkan sikap profesional dan kesiapan kita untuk bisa meningkatkan kinerja kita di perusahaan dan tujuan akhirnya bisa meningkatkan karir di perusahaan. Itulah 7 kesalahan job seeker saat melamar pekerjaan sehingga dia gagal mendapatkan pekerjaannya yang tadi pun sudah saya berikan tips and trick untuk bisa mengatasinya. Jalankan, implementasikan supaya mendapatkan hasilnya. So, itu dia podcast kita di hari ini untuk episode pertama dari Cari Kerja. Nantikan terus ya Simple Podcast with Coach RK berikutnya. Podcast asik buat bahas yang simple-simple aja. Sampai jumpa lagi. Dadah!